Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur patut kiranya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan sajian, kajian, dan juga beberapa pemaparan, tak lain tetap dalam ajaran Islam. Sholawat serta salam senantiasa kita sampaikan kepada baginda kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa maulana Muhammad. Sahabat Nisara yang beriman, tentunya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa saya semoga seluruh sahabat selalu diberikan kesehatan, diampuni akan dosa-dosanya, dikabulkan segala doa dan hajatnya, serta dilapangkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala urusan dan usahanya dimudahkan dan dilancarkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Nah sahabat Nisara, pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu aspek penting dalam kita beribadah, yaitu sholat. Sholat merupakan ibadah yang sangat istimewa karena menjadi tanda dari kualitas hubungan seseorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat bukan hanya rutinitas, namun juga sumber ketenangan dan keberkahan hidup. Baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan pentingnya sholat kepada tolak ukur keimanan. Di mana jika sholat seseorang baik, maka kehidupannya pun akan berkualitas. Namun yang paling menarik adalah pada suatu ketika ada kisah seseorang yang mana dia masuk surga walaupun dia tidak pernah melaksanakan sholat. Amalan seperti apa yang bisa mengantarkan orang tersebut masuk surga tanpa pernah melakukan yang namanya sholat? Sebelum kita membahas, untuk lebih jauh, marilah sahabat Nisara sekalian menyimak penjelasan ini sampai akhir agar informasi yang disampaikan dapat diterima dengan utuh dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Semoga kisah ini juga menambah ilmu dan pengetahuan bagi kita bersama. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan bahwa amal ibadah termasuk sholat sebenarnya bukanlah satu-satunya penentu untuk masuk surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyebutkan bahwa tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga
hanya karena amalnya, termasuk dirinya sendiri. Hanya dengan rahmat dan karunia Allah lah seseorang dapat masuk surga. Oleh karena itu, beliau menganjurkan agar kita tetap istiqomah dan terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta tidak mengharapkan kematian. Karena jika seseorang adalah orang yang baik, maka usianya bisa menjadi kesempatan untuk menambah amal kebaikan. Namun jika seseorang dalam keadaan buruk, semoga waktu yang ada dapat digunakannya untuk bertaubat. Amin Allahumma amin. Semoga kita termasuk golongan-golongan orang yang memanfaatkan keberkahan umur kita digunakan untuk selalu bertaubat, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain untuk menghapus segala dosa-dosa kita. Ada pula kisah menarik dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dikisahkan bahwa ada seorang wanita ahli ibadah yang sering berpuasa, sholat malam, dan banyak bersedekah. Akan tetapi wanita tersebut sering menyakiti tetangganya dengan perkataan atau lisannya. Seketika kabar ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau menyebutkan bahwa wanita tersebut akan menjadi penghuni neraka. Nah, sebaliknya ada seorang wanita lain yang hanya melakukan sholat wajib dan bersedekah sedikit, namun ia tidak pernah menyakiti orang lain. Rasulullah menyebutkan bahwa wanita tersebut akan menjadi penghuni surga. Masya Allah. Dari sini terlihat bahwa amalan sholat dan ibadah yang baik harus diiringi dengan akhlak yang mulia. Kemudian selanjutnya ada kisah juga tentang seorang lelaki dari Bani Abdul alaihissalam bernama Am bin Thabit yang masuk Islam dalam kondisi khusus. Ketika perang Uhud, dia mencari sanak keluarganya yang telah pergi ke medan perang. Tanpa banyak tanya, dia kemudian mengenakan baju perang dan pergi ke medan jihad. Meskipun sebelumnya belum menyatakan keislamannya, di medan perang dia beriman dan berjuang bersama kaum muslimin hingga akhirnya ia terluka parah. Saat menjelang wafat, ia menyatakan bahwa dirinya masuk Islam dan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Rasulullah SAW kemudian menyampaikan bahwa orang tersebut akan menjadi penghuni surga meskipun ia belum pernah melakukan sholat sekalipun. Kisah ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan menjadi pelajaran berharga tentang rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu luas. Namun bagi kita yang diberi kesempatan untuk menjalankan sholat 5 waktu, janganlah kita meninggalkannya. Sholat merupakan kewajiban yang telah Allah perintahkan sebagai jalan untuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa siapa saja yang menjaga sholatnya dengan baik, maka Allah akan memberikannya perjanjian untuk dimasukkan ke dalam surga.
sedangkan bagi yang meninggalkannya ia tidak memiliki jaminan tersebut. Na'udzubillah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimakumullah menyebutkan bahwa seseorang yang meninggalkan sholat wajib tanpa alasan yang dibenarkan akan mendapatkan hukuman yang sangat amat keras. Ini adalah kesepakatan para ulama bahwa menurut beberapa imam seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, orang yang meninggalkan sholat wajib harus bertaubat dan menghadapi hukuman yang amat berat. Sahabat Nisara yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai penutup marilah kita ingat bahwa sholat merupakan amal yang paling utama. Rasulullah SAW bahkan di akhir hidupnya mewasiatkan untuk terus melaksanakan sholat, meskipun ada beberapa orang yang bisa masuk surga tanpa pernah melaksanakan sholat karena kondisi khusus. Kita yang mampu melaksanakannya wajib menjadikan sholat sebagai ibadah utama dan melaksanakannya dengan penuh sungguh-sungguh. Semoga kisah ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua agar senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk sahabat Nisara dimanapun Anda berada. Akhiran, jika ada kata-kata yang salah atau ucapan yang menyinggung para pemirsa sahabat Nisara, saya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.